adik-adik, selamat datang di Matix. Belajar matematika menjadi lebih praktis. Kemarin kita sudah membahas dua materi ya teman-teman, seperti bilangan cacah sampai 100.000. Terus video kemarin baru kita membahas KPK dan FPB. Kali ini kita masih di video pembelajaran materi kelas 5. Di mana materi kali ini kita akan membahas mengenai bilangan pecahan. Kalian tahu gak sih bilangan pecahan itu apa? Yaps. Bilangan pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan. Maksudnya gimana sih? Bentuk umum dari bilangan pecahan itu ada loh guys. Jadi bentuk umumnya itu adalah, kalian kalau pernah melihat A per B, A per B, terus X per Y, atau 1 per 2, 2 per 4, dan sebagainya. Ini namanya bilangan pecahan. Ini bentuk umumnya ya. Jadi A adalah pembilang. Kita tulis lagi di sini A per B, di mana A ini adalah pembilang dan B adalah penyebut. Maka dibaca A per B. Ingat teman-teman, yang di atas adalah pembilang, sedangkan yang di bawah namanya penyebut. Oke. Kita akan membahas contoh bilangan pecahan. Sama yang kayak udah dibilang, bilangan pecahan tuh ada 2 per 4, ada 4 per 8, ada 3 per 5, 6 per 7, atau 8 per 9. Inilah namanya pecahan. Oke. Tapi pecahan teman-teman ada beberapa jenis. Yang pertama, pecahan campuran. Kedua itu ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, dan terakhir pecahan senilai. Kita bahas satu-satu ya, dimulai dari pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bentuk umumnya adalah A per B. Adik-adik, pecahan biasa pun dibagi menjadi dua. Ada pecahan murni, yaitu 7 per 9, 3 per 8, 1 per 2, dan 2 per 5. Dan jenis lainnya ada pecahan tidak murni, seperti 5 per 3, 6 per 5, dan 9 per 4. Apa sih yang ngebedain pecahan murni dan tidak murni? Coba kita lihat lebih teliti. Di pecahan murni, kita ambil contohnya 2 per 5 dan 5 per 3. Kalian lihat gak sih bedanya? Kalau misalnya pecahan murni itu bilangan pembilang ini lebih kecil. Nih, kita ambil contoh 2 per 5 dan 5 per 3. Kalau di pecahan murni ini, bilangan pembilangnya lebih kecil daripada bilangan penyebutnya. Sedangkan pecahan tidak murni, bilangan pembilangnya lebih besar dibanding dengan bilangan tidak murni. Dibanding dengan bilangan penyebutnya. Oke, next. Kalau misalnya tadi pecahan biasa, kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Maksudnya apa sih, Kak?
Maksudnya adalah seperti ini. 71/2, 31/2, 13/8, 72/8. Nah, ini adalah pecahan biasa kan, 1/2. Nah, ini bilangan bulat. Jadi, pecahan campuran itu adalah bilangan bulat ditambah bilangan pecahan biasa. Oke, teman-teman. Pokoknya seperti itu. Bilangan pecahan campuran, bilangan bulat ditambah bilangan pecahan biasa. Bukan ditambah, sorry, digabungkan. Oke. Next ada pecahan desimal. Pecahan desimal ini berbeda seperti pecahan sebelumnya yang bentuk umumnya adalah A/B. Sedangkan pecahan desimal ini yang dituliskan dengan tanda koma. Misalnya 0,7, 0,11, 5,4, dan 7,6. Dan masih banyak yang lain ya guys, kayak 1,5, 6,3. Pokoknya bilangan yang bentuknya koma itu adalah pecahan desimal. Next, kita ke pecahan senilai atau pecahan ekuivalen adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Pecahan yang memiliki nilainya yang sama, namun pembilang dan penyebutnya berbeda. Itu disebut juga pecahan ekuivalen. Oke, kita lihat caranya melihatnya itu adalah mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama kecuali 0. Contohnya, nih, ada pecahan 2/6. Ini ada 2 pecahan biasa ya, pecahan biasa murni. 2/6 dan 4/12. Senilai karena keduanya sama-sama bernilai 1/3. Kenapa? Karena jika 2/6 ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2 itu sama dengan 1, terus 6 dibagi 2 ini sama dengan 3, berarti nilainya sama 1/3 kan. Nah, sedangkan 4/12 ini kita sederhanakan dibagi 4 itu sama dengan 1, 12 dibagi 4 itu juga sama dengan 3. Nah, ini nilainya keduanya sama bernilai 1/3. Ini sama-sama 1/3, tapi di sininya pembilang dan penyebutnya itu berbeda, tapi memiliki hasil yang bernilai sama 1/3. Oke, next, kalau misalnya masih belum mengerti, ada 6/8, ada 6/8 dan 15/20 senilai karena keduanya sama-sama bernilai 3/4. Cara melihatnya, ini 6 kita bagi 2, sama-sama bagi 2. Yang atas jadi 3, yang bawah menjadi 4. Terus yang ini sebelah kanan kita sama-sama bagi 5, sama dengan 3, ini juga 4. Kita lihat sama-sama 3/4 bukan? Nah, senilai karena keduanya sama-sama bernilai. Oke teman-teman, ini untuk beberapa contoh soal dari pecahan biasa murni dan tidak murni, pecahan desimal, pecahan campuran, pecahan senilai. Ada 4 jenis pecahan di sini yang udah kakak jelasin. Kalau misalnya kalian masih ngerasa kurang untuk menyelesaikan soalnya itu, nanti akan kakak berikan link Gform untuk kalian selesaikan di rumah.
kalian selesaikan sendiri masing-masing. Nanti akan keluar hasil nilainya. Kalian bisa cek link deskripsinya ada di kolom komentar, nanti akan kakak sematkan, atau kalian bisa cek di deskripsi ada link Gform untuk kalian selesaikan. Kakak rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bantu subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bantu support. Yang belum subscribe, kalian bisa klik lonceng subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di like, di share ke teman-teman dan kerabat kalian, biar kita bisa belajar matematika bersama-sama. Jika teman-teman ada yang mau bertanya atau merasa belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar, bakalan aku bantu jawab nanti. Dan kalau misalnya teman-teman juga ada yang mau request video materi kelas berapapun akan kakak bantu selesaikan. Jadi sekian video kali ini, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.